Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Suasana malam itu sunyi, hanya terdengar suara jarum jam yang berdetak di ruang kecil di rumah sakit. Rizal, seorang petugas kamar mayat, sedang duduk di depan meja tempat ia biasa memeriksa mayat-mayat yang baru saja dibawa. Ruang itu gelap, kecuali cahaya redup dari lampu yang tergantung di langit-langit. Rizal sudah bekerja di sana selama beberapa bulan, dan meskipun sudah terbiasa dengan atmosfer mencekam di kamar mayat, ia masih merasa sedikit cemas saat malam tiba. Malam itu, seorang mayat baru dibawa masuk. Seorang wanita muda, tubuhnya terbungkus kain putih, wajahnya pucat. Rizal melihat identitasnya. Nabila, usia 25 tahun, korban kecelakaan. Ia menghela napas, lalu mempersiapkan dirinya untuk memeriksa tubuh tersebut. Saat ia membuka kain penutup mayat, ia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Tanpa alasan yang jelas, tubuhnya terasa kaku. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Rizal memeriksa wajah Nabila, ia melihat senyum tipis di bibir mayat tersebut. Senyuman itu tidak sesuai dengan ekspresi orang yang baru saja meninggal. Rizal merasa tubuhnya merinding. Mungkin hanya imajinasiku, pikirnya, berusaha mengabaikan perasaan aneh itu. Namun, semakin lama ia memandangi wajah Nabila, senyuman itu semakin nyata, semakin lebar, seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Rizal merasa ketakutan, tetapi ia memaksa dirinya untuk tidak panik. Ini hanya mayat, katanya dalam hati. Namun, ia tidak bisa menghilangkan rasa takut yang semakin dalam. Esok paginya, Rizal masih merasa aneh tentang apa yang ia lihat semalam. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, perasaan tidak nyaman itu terus menghantuinya sepanjang hari. Saat kembali bekerja malam berikutnya, rasa was-was di hatinya semakin besar. Malam itu, mayat Nabila masih terbaring di tempat yang sama, hanya ditemani oleh lampu yang remang-remang. Rizal memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam pada tubuh Nabila. Ia ingin memastikan tidak ada yang aneh, meskipun ia merasa sangat gelisah. Saat ia membuka kain penutup mayat itu, pandangannya langsung tertuju pada senyuman yang tak biasa di wajah Nabila. Namun, kali ini, senyuman itu tampak lebih nyata, lebih hidup. Rizal merasa ada sesuatu yang salah. Ia mencoba untuk menutup wajah Nabila, tetapi sesuatu menghentikannya. Senyuman itu mengesankan seolah-olah Nabila sedang menunggu sesuatu, menunggu Rizal untuk melakukan sesuatu. Rizal mulai merasakan ada yang mengawasi dirinya dari kegelapan ruangan. Ia menoleh ke sekitar, tetapi tak ada siapa-siapa. Kemudian, suara berbisik terdengar, sangat pelan namun jelas. "Tolong, bantu aku." Suara itu terdengar dari arah mayat Nabila. Rizal membeku, tubuhnya tidak bisa bergerak. Bibir mayat itu bergerak, meskipun tubuhnya sudah kaku. Senyuman itu semakin lebar, dan suara itu semakin keras. Rizal mencoba untuk menjauh, namun tubuhnya terasa berat, seolah ditarik ke arah mayat itu. Ia ingin berteriak, tetapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Apa yang terjadi? Pikirnya panik. Rasa takut yang mendalam mulai merasuk, menghimpit dada dan membuatnya susah bernapas. Dengan tangan gemetar, Rizal akhirnya berhasil berlari keluar dari kamar mayat dan menutup pintu dengan keras. Tetapi meskipun ia jauh dari ruangan itu, suara bisikan itu tetap terdengar di telinganya, seperti datang dari dalam pikirannya. "Bantu aku." Suara itu terus berulang, dan wajah Nabila dengan senyumannya yang mengerikan terus menghantui matanya. Pagi hari berikutnya, Rizal tidak bisa tidur. Matanya merah karena begadang semalaman, tubuhnya lelah, dan pikirannya kacau. Ketika ia memasuki kamar mayat, ia berharap semuanya hanya bagian dari mimpi buruk. Tetapi, senyuman itu masih ada, lebih mengerikan daripada sebelumnya. Tanpa sadar, Rizal melangkah mendekat ke mayat Nabila. Seketika itu, tubuhnya terasa kaku, seperti ada kekuatan yang menariknya. Wajah Nabila menatapnya dengan senyuman yang semakin lebar,
seolah menggoda Rizal untuk melakukan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Hari-hari berikutnya semakin berat bagi Rizal. Setiap kali ia melihat mayat Nabila, senyuman itu terus menghantuinya. Ia merasa tidak bisa lepas dari wajah itu, seperti ada ikatan yang tak terlihat antara dirinya dan mayat tersebut. Rizal menjadi semakin terisolasi, tak bisa tidur, dan tak bisa beristirahat. Ia mulai mendengar suara-suara yang tidak ada asalnya, seolah suara bisikan Nabila semakin dekat. Suatu malam, Rizal memutuskan untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Ia kembali ke kamar mayat dengan tekad bulat. Kali ini, ia tidak akan lari lagi. Ia melihat wajah Nabila yang tampak tenang, tetapi senyum itu tetap ada. Ia memutuskan untuk membuka mulut mayat tersebut, berharap bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saat ia menyentuh bibir Nabila, senyuman itu menghilang, digantikan dengan ekspresi yang sangat mengerikan. Tiba-tiba, wajah mayat itu berubah menjadi gelap, matanya melotot, dan mulutnya terbuka lebar. "Kau takkan bisa keluar dari sini." Suara itu terdengar lebih keras dari sebelumnya, membuat Rizal terjerat dalam ketakutan yang mendalam. Senyuman terakhir Nabila muncul kembali, kali ini lebih menakutkan daripada sebelumnya. Rizal merasakan tubuhnya semakin lemah, seolah energi hidupnya perlahan disedot oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ketika akhirnya ia jatuh tak berdaya, senyuman itu tetap ada, mengingatkannya bahwa terkadang kematian bukanlah akhir. Keesokan harinya, petugas rumah sakit yang lain mulai menyadari bahwa Rizal tak kunjung kembali ke ruangannya. Ketika mereka memeriksa kamar mayat, mereka menemukan pintu terkunci dari dalam. Dengan kekuatan yang ada, mereka akhirnya berhasil membukanya. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika menemukan ruangan itu kosong, tidak ada tanda-tanda keberadaan Rizal. Mayat Nabila, yang semalam masih terbaring di meja autopsi, kini hilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana mayat itu pergi, dan seluruh kamar mayat tampak seperti biasa. Lampu redup yang biasa menyinari ruangan itu kini mati, meninggalkan kegelapan yang semakin pekat. Petugas rumah sakit mulai merasa cemas. Mereka memeriksa seluruh ruangan, tetapi tak menemukan apa-apa. Tidak ada tubuh Rizal, tidak ada mayat, hanya kesunyian yang menyelimuti. Mereka pun segera melaporkan kejadian tersebut kepada atasan mereka. Namun laporan itu hanya diterima dengan keraguan. Mungkin Rizal hanya tidur di tempat lain, atau ada yang salah dengan sistem kunci di kamar mayat, kata kepala rumah sakit mencoba memberikan penjelasan rasional. Namun, beberapa malam kemudian, kejadian yang sama kembali terulang. Salah satu petugas lain yang menggantikan Rizal pada shift malam mendengar suara-suara aneh di dalam kamar mayat. Suara bisikan lembut yang terdengar seperti seseorang yang sedang meminta tolong, diikuti oleh suara langkah kaki yang berat. Ketika petugas itu membuka pintu kamar mayat, ia mendapati mayat-mayat yang telah lama diawetkan mulai bergerak, meskipun tubuh mereka sudah sangat kaku. Suara bisikan itu semakin jelas, mengarah ke satu mayat, mayat Nabila. Wajahnya kembali tersenyum lebar, senyuman yang sama yang sudah menghantui Rizal. Petugas itu merasa kakinya tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa terikat oleh suatu kekuatan yang tak terlihat. Namun, sebelum ia bisa melarikan diri, tubuh mayat Nabila bangkit, bergerak dengan cara yang sangat tidak wajar. Senyuman di wajahnya semakin lebar, dan suara yang sama kembali terdengar. "Kau takkan bisa keluar." Petugas itu menjerit ketakutan, tetapi suaranya hanya menghilang dalam keheningan malam yang mencekam. Keesokan harinya, hanya ada jejak kaki basah yang tampak di lantai kamar mayat, dan di atas meja autopsi, tersisa sebuah kartu nama yang tertulis dengan darah, "Senyuman terakhir."